Pemirsa, melakukan hal yang baik sebaiknya jangan ditunda. Lakukan dengan menjadi peserta asuransi syariah. Menolong sekaligus terproteksi. Itulah topik perbincangan kita dalam Cerdas 5 Menit. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, topik kita hari ini menolong sekaligus terproteksi. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu? Iya, betul. Asuransi syariah memiliki prinsip dasar untuk saling tolong-menolong. Sehingga itu yang saya katakan tadi, kita pertamanya adalah beramal, yaitu dengan menolong sesama, sekaligus kita memproteksi diri kita dan keluarga kita sendiri. Kenapa sih menolong gitu ya? Karena pada peserta asuransi syariah, ada yang namanya akad tabaruk, yaitu menyisihkan sebagian dari dananya untuk dijadikan sarana menolong sesama pemegang polis. Nah, kemudian otomatis dengan kita menghibahkan dana kita tadi, kemudian kalau setiap orang melakukan hal-hal yang sama, otomatis kita juga terproteksi. Sehingga dengan menjadi peserta asuransi, kita menolong sesama, sekaligus kita memproteksi diri kita sendiri dan keluarga kita dari risiko yang tentunya dimiliki oleh setiap orang. Jadi bisa dikatakan ini resharing dalam bentuk dana tabaru, begitu ya Bu Yeti ya? Jadi dalam resharing itu ada bagian yang disebut dengan tabaru yang harus kita sisihkan. Nah, itu yang merupakan amal dari menolong sesama. Tapi apakah ada kemungkinan bisa rugi Bu dengan sistem resharing seperti ini? Kalau misalnya ini pesertanya banyak yang pada akhirnya mengajukan klaim ya? Iya, seperti biasa kalau yang namanya kita melaksanakan satu proteksi gitu ya, proses proteksi tentu saja ada orang-orang yang harus kita proteksi, dan di dalam asuransi syariah itu adalah keinginan untuk menolong sesama. Dengan menyisihkan dana tabaru kemudian oleh para pengelola, ini akan dikelola dananya sehingga kalau terjadi klaim maka dari dana kumpulan tabaru tadi klaimnya dibayarkan. Pertanyaannya Mbak Chandra, gimana caranya kalau ternyata banyak banget yang klaim gitu kan, uangnya nggak cukup nih gitu. Nah, maka itulah indahnya kalau berasuransi syariah, walaupun dana kumpulan tabarunya kurang pada saat itu untuk membayar klaim, tetapi niat bahwa dan kita menjunjung tinggi hak dari setiap peserta, sehingga setiap klaim yang diajukan walaupun kondisi dana kumpulan tabarunya kurang tetap akan diutamakan untuk dibayar. Dari mana dananya gitu kan? Nah, pengelola asuransi syariah memiliki kewajiban untuk memberikan dana talangan manakala terjadi, kita sebutnya defisit ya, yaitu cadangan untuk pembayaran klaimnya kurang, maka hak peserta tetap akan kita penuhi. Jadi memang betul-betul ini aman, dan paling tidak memang kita bisa sekaligus menolong sesama dalam sekaligus juga terproteksi diri. Betul. Nah, siapa saja sih yang bisa ikut serta dalam proteksi syariah ini, Bu? Siapapun yang pertama memiliki kemampuan tentu saja, karena kan kita menghibahkan dana kita untuk menolong sesama gitu ya. Kemudian dia juga sehat tentu saja, karena kita harus memenuhi kriteria yang namanya memenuhi kriteria untuk menjadi orang yang ditanggung, karena yang menanggung kan sesama. Kan akan salah kalau misalnya orangnya udah dying gitu ya, udah sakit parah, kemudian baru ikut asuransi, berarti kita sudah tahu risiko yang sudah ada di depan kan. Nah, jadi tentu ada proses yang namanya seleksi risiko gitu. Tapi kalau pertanyaannya siapa itu golongan mana saja, maka saya jawab konsep syariah ini berlaku untuk semuanya. Bukan hanya untuk muslim saja, tetapi siapa saja yang memenuhi kriteria untuk dia bisa beramal dengan menghibahkan dana sebagian, kemudian dia juga cukup dewasa, artinya akil balik gitu ya, kemudian dia juga sehat dalam kondisi fisiknya, sehingga mau muslim mau non muslim itu bisa saja terbuka untuk siapa saja intinya ya Bu. Baik Ibu Yeti, terima kasih atas informasi dan kehadirannya ya Bu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Dipersembahkan oleh